Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu hidayah? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan al-hidayah adalah al-ilmu nafi' wal amal salih. Itu makna hidayah. Hidayah adalah ketika seorang memiliki pemahaman tentang ilmu akidah yang benar, tentang Allah, tentang negeri akhirat, tentang agama, ilmunya benar, kemudian diamalkan ilmu tersebut. Inilah makna hidayah. Dan hidayah disebutkan oleh para ulama. Ibnu Qayyim menyebutkan ada jenis 4 hidayah. Ada 4 jenis hidayah. Pertama namanya hidayah ammah, hidayah sifatnya umum. Ya Allah berikan kepada seluruh makhluk, sampai kepada binatang, sampai kepada tumbuhan, berupa ilham, insting. Allah yang berikan insting tersebut. Ya, Allah berkata tentang lebah, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta. Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah-lebah, jadikanlah gunung-gunung sebagai tempat sarang-sarang kalian. Ini hidayah. Ya, wa minasyajari, dan jadikanlah pohon-pohon kayu sebagai tempat sarang-sarang kalian. Mimma ya'rishun, dan apa-apa yang dibuat manusia untuk kalian. Subhanallah. Lebah itu nggak akan pernah salah alamat, pasti dia benar. Dia hisap saripati bunga, nggak pernah salah. Subhanallah. Kemudian dia hasilkan madu, kemudian dia hasilkan di polen untuk makan anak-anaknya. Lebah paling indah, subhanallah. Sarangnya itu nggak ada peluang lubang kosong, dibuat indah sekali. Siapa yang memberi hidayah? Allah. Inilah namanya hidayah ammah. Ya, anda lihat bagaimana Allah menciptakan seluruh makhluknya. Bagaimana namanya kelawar, Allah beri hidayah. Kelawar malam hari jalan nggak perlu pakai senter. Kita pakai senter pun nabrak-nabrak. Dia nggak pernah nabrak-nabrak. Kelawar, subhanallah. Ya, nggak pernah sejarahnya kelawar mati nabrak tembok, nggak pernah. Nabrak pohon nggak pernah. Allah beri hidayah. Ya, Allah beri kepadanya signal. Signal ini akan memantul, apapun depannya akan balik ke dia. Lebih dahsyat radarnya dibandingkan radar ini buat manusia. Kadang-kadang kapal tabrakan, pesawat tabrakan, nggak pernah ada kelawar tabrakan. Subhanallah, hidayah. Yang lebih menakjubkan bagaimana Allah buat dia berbeda dengan kita. Tidurnya menggantung, kaki di atas, nggak jatuh. Allahu Akbar. Ya, menakjubkan, ini hidayah. Antum bisa nggak kira-kira gitu tidur? Antum lihat unggas bebek, badan besar, kaki segini, angsa itik, kaki kecil, badan besar, tidur malam angkat kakinya satu. Antum bisa tidur seperti gitu? Ini hidayah. Allahu Akbar, hidayah ammah. Ya, Allah berikan bahkan kepada bukan hanya binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Antum campakkan biji. Siapa yang menumbuhkan biji ini? Membelah diri, kemudian menguatkan akar, akarnya menghujam ke bumi, menyerap. Subhanallah, saripati makanan dan air, menumbuhkan batang, mengeluarkan. Siapa? Insinyur pertanian? Gak ada. Kemudian warnanya menjadi hijau. Siapa mewarnai warnanya? Dia buat rambutan berwarna merah, dalamnya putih. Subhanallah. Siapa yang buat? Allah. Antum letakkan tumbuh-tumbuhan, dia akan mencari matahari. Letakkan di samping rumah antum, dia akan membelok mencari matahari. Semuanya hidayah. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan qadratnya, menyempurnakan segala sesuatu penciptaannya. Ya, semua sesuai dengan ukurannya. Diciptakan Allah binatang dengan kulit-kulit tebal, lembu kulitnya tebal, ya, supaya nggak payah ganti-ganti baju. Ya, coba andai kata kulit kita tebal setebal lembu, nggak perlu kita pakai baju-baju gini, jadilah kita seperti lembu. Tapi Allah buat kulit manusia begitu tipis, begitu sensitif dengan panas matahari, sensitif dengan dingin.
Akhirnya mereka harus berkreasi, ya, berupaya membuat pakaian mereka. Pada musim panas mereka buat pakaian tipis, pada musim dingin mereka buat pakaian tebal dari kulit segala macam. Indah, lihat, tengok indahnya untuk pakaiannya. Coba kayak lembu. Ini subhanallah, warna-warni indah. Sepatu antum ganti-ganti, sepatu kulit, coba bayangkan kuda, nggak ada pernah ganti-ganti. Ya, lembu. Sepatu mereka nggak seperti kita, Allah buat keras kakinya supaya nggak payah dicarikan untuknya sepatu. Lihat unta pun demikian. Ini semua hidayah. Allahu Akbar. Lihat kepiting, matanya sungguh menakjubkan. Seperti gini ya, ada matanya di atas. Coba mata kita seperti itu, apa jadinya? Allah sempurnakan ciptaan kita. Lihat kepiting, kemana jalannya? Nyamping ke samping. Coba kita jalan kayak kepiting, apa jadinya? Ini hidayah, namanya hidayah ammah. Yang kedua adalah namanya hidayatul al-bayani wad-dilalah. Yang kedua namanya hidayatul bayan, hidayah berupa petunjuk yang padanya ada keterangan, ada ilmu. Hidayatul bayan wad-dilalah. Allah kirimkan kepada kita Rasul. Rasul ini memberi kepada kita jalan kebenaran Islam. Allah kirimkan kepada kita Alkitab berupa Quran, menuju kita kepada jalan yang benar. Dibacakan kepada kita Al-Quran, dibacakan kepada kita sunnah Nabi. Ini semua adalah hidayatul bayan. Setiap orang berusaha menyebarkan hidayah ini. Dan inilah Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang nabinya, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh Muhammad, engkau menunjuki orang ke jalan yang lurus. Hidayah apa yang Rasulullah berikan kepada manusia? Hidayah al-bayan, hidayatul bayan, penjelasan. Dan inilah kewajiban setiap kita, setiap dai, menyebarkan Islam, kebenaran Islam, menyebarkan kebenaran tauhid, keindahan Islam. Alangkah indah dan mudahnya Islam. Hanya orang Islam yang belajar tentang Islam yang tahu kemudahan tersebut. Di luar Islam, wallahi sulit beragama. Tiap hari mereka harus keluarkan uang untuk agama mereka, untuk Tuhan-Tuhan mereka tiap hari. Subhanallah, macam-macam mereka harus persembahkan. Kadang rokok, kadang apem, kadang ayam. Subhanallah, Islam begitu mudah. Allahu Akbar. Jadi ikhwati rahimakumullah, sebarkan kepada manusia, ini loh Islam, agama fitrah. Jangankan Islam itu membolehkan untuk membunuh orang tanpa hak, membunuh kucing saja dalam Islam, membuat seseorang masuk ke dalam neraka. Berkata Rasulullah, dakhalat imra'atun fi hirratin habisatha. Seorang perempuan masuk ke dalam neraka gara-gara mengurung kucing. Kucing dikurung masuk neraka. Bagaimana membunuh manusia? Agama rahmat. Subhanallah, agama rahmat. Dan jihad dalam Islam ditegakkan bukan untuk membunuh orang-orang kufar, menyebarkan dakwah, agar tidak terhalang dakwah dalam Islam. Jihad dilarang memerangi orang-orang yang tidak memerangi kaum muslimin, dilarang memerangi wanita, dilarang memerangi anak-anak, dilarang memerangi orang tua. Jihad bukan menumpahkan darah, tujuannya menyebarkan dakwah, meninggikan kalimat Allah agar orang menikmati Islam. Nabi bukan haus darah. Ketika takluk bangsa Arab, ditaklukkan kota Makkah, seluruh bangsa Arab tunduk di bawah Nabi SAW untuk menjaga tertumpahnya darah, tidak ada peperangan. Betapa strateginya dakwah Nabi. Dia mengatakan, man dakhala baitan fahuwa amin. Yang masuk rumah tutup pintu aman, enggak akan kami ganggu. Padahal dia diusir, sahabat-sahabatnya dibunuh, pamannya dicincang-cincang. Sekarang orang kafir semua dibawa telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu rahmannya Nabi, sehingga dia katakan kepada semua orang kafir Quraisy yang masuk rumahnya tutup rumah, aman, enggak diganggu darahnya. Yang masuk rumah Abu Sufyan aman, yang masuk Masjidil Haram aman. Dia hanya permalukan sekitar berapa orang saja penjahat-penjahat perang yang wajib dibunuh dimanapun berada. Penjahat perang, di antaranya Ikrimah. Kata Nabi, orang-orang ini penjahat perang, walaupun bergantung di Ka'bah bunuh. Hanya segelintir saja.
ketika semuanya tunduk pada Nabi, Nabi bertanya kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syar Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Wahai Quraisy, sekarang kira-kira apa yang saya lakukan terhadap kalian? Dia kuasa untuk mengatakan eksekusi mati semua pemuda, bisa. Dahulu kala mereka melemparinya dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Mereka mengatakan engkau tukang sihir, engkau penyair, engkau gila, segala macam tuduhan. Hari ini telah berbalik, orang yang mereka usir, orang yang mereka dustakan di atas mereka, maka mereka mengatakan akhun karim, wahai Muhammad, engkau saudara kami yang mulia. Dahulu apa? Engkau adalah gila, penyair. Sekarang akhun karim, engkaulah saudara kami yang mulia. Wa bunu akhir karim, engkau adalah keturunan orang-orang mulia. Kata Nabi, inni aqul lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Hari ini aku akan katakan kepada kalian sebagaimana Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya. Yusuf hampir dibunuh saudaranya, dicampakkan dalam sumur, dijadikan budak, diperjualbelikan, dijauhkan daripada orang tua dan keluarga. Ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dia berkata kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum. Hari ini enggak ada hari pembalasan. Yaghfirullah lakum, semoga Allah maafkan kalian. Hari ini aku berkata kepada kalian sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudara yang menzaliminya, la tathriba alaikumul yauma idhabu wa antum tulaqa. Pergi kalian semuanya bebas, tidak ada seorang pun yang kujadikan budak, semua bebas, merdeka pilih. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Coba mereka tadi masuk Mekah, dia tumpahkan darah-darah mereka, kebencian akan bersarang, akan datang maksudnya mereka balas. Tapi itulah Islam, agama rahmat, bukan sebagaimana yang dipersangkakan oleh orang-orang muslim. Islam agama teroris, wallahi tidak. Hidayah ikhwan rahimakumullah tentang Islam. Jadi yang kedua namanya hidayatul bayan. Ini kita harus sebarkan kepada umat-umat manusia. Islam bukan agama yang menyulitkan. Islam bukan agama yang tidak toleran. Sangat toleransi kepada orang-orang non-muslim. Tentunya dalam bingkai syariat. Nabi SAW tidak pernah paksakan orang Yahudi masuk Islam. Bahkan tidak boleh kita paksakan orang masuk Islam. Kita hanya menyebarkan, menyampaikan, sampai Allah katakan la ikraha fid din. Tidak boleh paksa, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah tampak kebenaran daripada kesesatan. Enggak bisa kita paksakan. Kita hanya ditugaskan untuk menyampaikan hidayah ini. Namanya hidayah apa tadi? Hidayah al-bayan wa dilalah. Yang ketiga, ini hidayah hanya milik Allah, namanya hidayatut taufiq. Ini tidak dimiliki seorang pun, sampai Nabi pun tidak memilikinya. Hidayah taufik ini hanya milik Allah. Dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Kadang kita ngotot kepada seorang, kita beri kepada segala macam hujah-hujah, tapi dia enggan. Kita nggak perlu stres, kita nggak perlu bersedih. Tugas kita telah selesai, hanya menyampaikan. Dan begitulah tugas para nabi. Kata Allah, wa ma 'ala rasuli illa al-balagh. Kewajiban para nabi hanya menyampaikan. Allahu Akbar. Ini hidayah mutlak min Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih tahu siapa orang-orang yang berhak diberi hidayah, siapa orang-orang yang tidak layak menerima hidayah. Ya. Inilah yang Allah katakan tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk wahai Muhammad kepada siapa yang kau sukai. Hidayah apa namanya ketiga? Hidayah taufik. Yang keempat kata Ibnu Qayyim adalah hidayatun ilal jannati au ilal nar. Hidayah petunjuk ke surga atau ke neraka di hari kiamat. Allahu Akbar. Di hari kiamat orang-orang mukmin yang masuk surga lebih mengenal rumahnya di surga dibandingkan rumahnya di Bali, di Denpasar. Subhanallah. Nanti enggak akan pernah ceritanya antum masuk surga salah masuk kamar. Afwan, kamar antum enggak pernah ceritanya. Kita dan orang-orang yang akan masuk surga, insyaallah kita akan masuk surga. Amin. Amin. Kalau masuk, tapi kita harus berupaya.
Kelak di sana nggak perlu antum tanya-tanya, akhi, mana istananya Pak Farid mana? Nggak perlu. Kalau masuk nggak perlu. Semua orang masing-masing tahu. Bahkan istri kita sebenarnya di surga nanti, bukan di dunia ini. Itulah kalau masuk surga, dari surga. Dan di dunia ini andai kata mereka salihah, insya Allah mereka lah jadi istri-istri kita di surga kelak. Amin. Bersama bidadari dari surga. Ya, nggak akan pernah kita salah. Kita nggak tahu mana istri kita di surga, tapi tidak akan pernah kita salah. Inilah namanya hidayah kita ke jannah. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ahli surga mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Puji bagi Allah yang telah memberi kami petunjuk kepada surga ini. Nggak akan salah alamat. Atau sebaliknya, hidayatul ilannar, hidayah ke neraka. Yang wajib masuk neraka, nggak perlu dia bertanya mana jalan ke neraka. Tahu dia mana jalan ke neraka. Subhanallah. Ya, setiap orang akan Allah bimbing kemana dia ciptakan. Di hari kiamat, ahli neraka akan tahu tempatnya ke neraka, ahli surga akan tahu tempatnya ke surga. Inilah 4 jenis hidayah yang Allah berikan kepada manusia.